Ruben Amorim mencatatkan dirinya sebagai pelatih dengan rekor terburuk di Manchester United dalam 103 tahun terakhir. Prestasi ini ditorehkan Amorim pasca menelan kekalahan 0-2 dari Newcastle United di Old Trafford. Tak hanya terancam membawa setan merah degradasi dari Premier League musim depan, pelatih asal Portugal itu sudah membukukan 5 kekalahan dari 8 laga pertamanya di Liga. Mantan pemain MU Gary Neville menyebut Amorim masih terlalu muda untuk mengemban tugas di Old Trafford. Apabila tren kekalahan MU terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum akhirnya mereka tergeser ke papan bawah. Manchester United gagal memutus tren negatif usai menelan kekalahan dari Newcastle United. Bermain di Old Trafford, The Red Devils takluk dengan skor 0-2. Hanya menang 1 kali dari 6 pertandingan terakhir di Premier League, setan merah kini duduk di peringkat 14 dengan torehan 22 angka. Terpaut 7 angka saja dari Ipswich Town di peringkat ke-18, Ruben Amorim mengakui peluang timnya degradasi musim depan sangat terbuka lebar. Sebelumnya, Amorim selalu optimis bisa membangkitkan setan merah, namun kekalahan dari Newcastle tampaknya menyadarkan sang pelatih. Manchester United kembali terpuruk setelah kalah 2-0 dari Newcastle United di Old Trafford dalam laga lanjutan Premier League. Kekalahan ini memperpanjang periode buruk United pada bulan Desember dengan sejumlah fakta mengejutkan yang mengiringi hasil tersebut. Ini adalah kekalahan ke-6 United di semua kompetisi sepanjang bulan Desember, menjadikannya bulan terburuk mereka sepanjang tahun. Selain itu, ini adalah kali ketiga dalam sejarah mereka mengalami kekalahan sebanyak itu dalam 1 bulan. Terakhir kali mereka kebobolan 18 gol dalam 1 bulan adalah pada Maret 1964. Bek Real Madrid Dani Carvajal mengungkapkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan karir di sepak bola Qatar setelah meninggalkan Los Blancos. Pemain berusia 32 tahun ini menyadari bahwa waktu bermainnya di level tertinggi sudah mulai menipis. Dengan kabar bahwa Real Madrid sedang mengincar bek kanan Liverpool Trent Alexander-Arnold, masa depan Carvajal di klub semakin menjadi tanda tanya. Carvajal mengaku terbuka dengan kemungkinan bermain di Timur Tengah. Ia memiliki koneksi personal dengan Qatar melalui mantan rekan setimnya di Real Madrid, Joselu, yang saat ini bermain untuk Al-Gharafa. Leroy Sané selalu menyatakan keinginannya untuk bertahan di Bayern Munich meski menit bermain yang diterimanya mulai berkurang. Sang pemain bahkan dilaporkan rela memangkas sebagian besar gajinya agar diberi perpanjangan kontrak. Meski tak masuk daftar prioritas klub, bukan berarti Sané akan menyerah. Sang pemain mengakui masih nyaman bermain di FC Hollywood dan akan melakukan apapun untuk bertahan bersama raksasa Bundesliga tersebut. Selain harus membuktikan dirinya di paruh kedua musim kompetisi, pemain asal Jerman itu juga dilaporkan siap menerima pemotongan gaji besar-besaran. Menurut laporan Talksport, Chelsea dikabarkan akan memanggil kembali gelandang Leslie Ugochukwu dari masa peminjamannya di Southampton pada jendela transfer Januari mendatang. Sejak bergabung dengan Southampton, Ugochukwu hanya starter dalam 3 pertandingan Premier League. Hal ini membuat Chelsea mempertimbangkan kembali perkembangan pemain muda tersebut. Klub dikabarkan tidak puas dengan peran terbatas yang diberikan kepada Ugochukwu. The Blues sangat menginginkan gelandang muda berbakat ini mendapatkan lebih banyak menit bermain yang konsisten. Laporan Sport menyoroti bek kiri Juvenil A berusia 17 tahun, Geoffrey Torrens sebagai salah satu pemain yang bisa menjadi bakat terobosan untuk Barcelona. Torrens telah berada di Barcelona sejak 2018 ketika klub merekrutnya dari Reus. Setelah mengatasi cedera ligamen krusial yang menghambat karirnya musim lalu, pemain berusia 17 tahun ini telah menetapkan dirinya di starting 11 Juvenil A dan menunjukkan mengapa dia dianggap sebagai prospek bek kiri terbaik. Selain kemampuannya membaca permainan dan mendistribusikan bola dengan baik, Torrens juga merupakan pemain bertahan yang cepat dan kuat. Dani Olmo didatangkan dari RB Leipzig pada musim panas lalu. Namanya baru terdaftar setelah Andreas Christensen cedera dan dicoret dari skuad. Namun pencoretan Christensen hanya berlaku hingga 31 Desember 2024, sebab ia sudah bisa pulih di paruh kedua musim ini. Kondisi ini membuat posisi Olmo kembali tergeser. Barcelona lantas menggugat masalah ini ke pengadilan komersil setempat. Namun hasil sidang pada Jumat menolak gugatan Barcelona karena pendaftaran Olmo tak memenuhi syarat yang ditetapkan La Liga. Upaya banding yang dilakukan ke pengadilan tingkat pertama juga ditolak seperti diberitakan BBC dan Marca. Chelsea tengah mempersiapkan langkah untuk memperkuat lini depan mereka pada jendela transfer Januari mendatang. Pelatih kepala Enzo Maresca kini fokus untuk meningkatkan kualitas skuadnya setelah awal musim yang impresif. Menurut laporan Talksport, Chelsea menetapkan 2 penyerang Premier League Liam Delap dan Evan Ferguson sebagai target utama mereka pada Januari mendatang.
Namun kemungkinan untuk mendapatkan kedua pemain ini diyakini akan sulit. The Blues dikatakan telah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau performa The Lad yang tampil cemerlang pada musim debutnya di Portman Road. Barcelona dikabarkan memiliki peluang untuk mendatangkan bek Atletico Madrid Reinildo Mandava pada musim panas mendatang secara gratis. Menurut laporan Mundo Deportivo, Reinildo hampir pasti meninggalkan Atletico kecuali terjadi perubahan mendadak dalam negosiasi. Jika transfer ini terwujud, Reinildo bisa menjadi tambahan penting bagi Barcelona, terutama karena ia berstatus bebas transfer. Selama membela Atletico, Reinildo telah memberikan kontribusi signifikan dengan konsistensi dan kerja kerasnya di lini pertahanan. Arsenal dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan penyerang Eintracht Frankfurt Omar Marmoush yang kini menjadi sorotan berkat performa gemilangnya di Bundesliga. Menurut laporan Cult Offside, Arsenal telah melakukan kontak dengan Frankfurt terkait ketersediaan Marmoush. Hal itu memberikan mereka keunggulan dibandingkan Chelsea dan Liverpool yang masih mengintai dari belakang. Cedera hamstring serius yang dialami Bukayo Saka semakin mempertegas kebutuhan Arsenal untuk menambah opsi di lini serang. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memulangkan Nico Paz dari Como. Menurut laporan Marca, Madrid memiliki opsi untuk merekrut kembali Paz dengan harga 9 juta euro. Opsi ini memberikan mereka kendali penuh atas masa depan gelandang muda tersebut. Dengan performa menjanjikan Paz di Como, ada kemungkinan besar Madrid mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini tak hanya didasarkan pada kemampuan Paz, tetapi juga potensi strategisnya untuk memperkuat lini tengah Madrid di masa depan. Tottenham Hotspur dilaporkan tertarik mengamankan Facundo Buonanotte dari Brighton. Sosok asal Argentina itu saat ini tengah mentas di Leicester City dan sukses membukukan performa yang apik bersama The Foxes. Ia bisa bertugas sebagai winger atau pemain nomor 10 dengan sama baiknya. Hal ini bisa membuat opsi Spurs untuk memainkan skema berbeda dengan kehadirannya tampak terbuka. Ia bisa menjadi opsi lain andai James Maddison tak bermain prima. Menurut laporan Fichajes, dana sekitar 45 juta euro siap digelontorkan guna membawanya ke London Utara dalam waktu dekat. Pilar Manchester United Casemiro disebut bakal segera mengakhiri masa baktinya di Old Trafford. Ada kemungkinan ia bakal merapat ke Arab Saudi di bursa musim dingin mendatang. Menurut laporan media Brazil, Casemiro disebut sudah siap meninggalkan Manchester United di bursa Januari nanti. Beberapa tim Saudi Pro League yang berdiri di bawah Public Investment Fund disebut tertarik. Meski begitu, mereka masih belum bisa menemukan cara merekrut mantan pemain Sao Paulo itu. Pasalnya, mayoritas tim yang dikaitkan dengan Casemiro tidak memiliki kuota pemain asing yang tersisa. PSG dilaporkan siap bersaing dengan Arsenal guna mengamankan jasa kiper potensial Atalanta Marco Carnesecchi. Hal ini seakan membuat masa depan Gianluigi Donnarumma di klub kian buram. Masa bakti Donnarumma masih akan berjalan hingga Juni 2026 mendatang. Kecil kemungkinan Les Parisiens bakal memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat. Ada potensi mantan kiper AC Milan itu bakal didepak di akhir musim nanti. Sebagai gantinya, Corriere dello Sport menyebut jika Carnesecchi masuk dalam bidikan Les Parisiens. Kiper 24 tahun itu dikenal memiliki refleks yang baik. Musim ini ia sudah mentas dalam 23 laga di lintas kompetisi. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Setan Merah dilaporkan bisa merekrut Danilo untuk memperkuat sektor bek kiri mereka. Dilansir Tuttosport, Ruben Amorim sendiri yang dikabarkan cukup tertarik mengamankan jasa sang bek. Danilo merupakan tipikal bek serba bisa. Selain memainkan peran fullback, ia juga piawai bermain sebagai wingback. MU sendiri punya kans yang besar untuk bisa mendapatkan Danilo di bulan Januari. Ini disebabkan sang bek sudah dicoret dari skuad Juventus untuk musim 2024-2025. Karena itu MU bisa mengamankan jasanya pada bulan Januari nanti. The Mirror melaporkan bahwa Arsenal tengah memperluas pencarian penjaga gawang. Mereka bersiap untuk merekrut pelapis sekaligus pesaing bagi David Raya musim panas mendatang. Joan Garcia dari Espanyol tetap menjadi target utama The Gunners. Namun klub La Liga tersebut bersikeras bahwa klausul pelepasannya sebesar 25 juta pound sterling harus dipenuhi untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu The Gunners juga dilaporkan telah mengarahkan perhatian mereka pada talenta muda lainnya seperti Leandro Bray dari Boca Juniors yang baru-baru ini dikabarkan dipantau oleh tim pencari bakat Arsenal.
Manchester United kabarnya kembali menghidupkan minat mereka merekrut bek AC Milan Fikayo Tomori yang digadang-gadang sebagai salah satu pemain terbaik Serie A. Laporan Tim Talk mengungkapkan bahwa raksasa Italia itu memang telah memasukkan nama Tomori dalam daftar transfer jelang dimulainya bursa Januari 2025. Adapun Tomori sendiri sebelumnya sudah pernah dikaitkan dengan kepindahan menuju Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2023 dan 2024. Pelatih Manchester United diklaim tak menentang perekrutan Fikayo Tomori, mengingat sang pemain pernah diberi label sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A. Liverpool tampaknya tak ingin kehilangan momentum positif dalam menjaga konsistensi di puncak klasemen sementara Premier League. Virgil van Dijk berada di akhir kontraknya yang akan selesai pada Juni 2024. Meski ia telah mengungkapkan keinginannya untuk tetap bertahan di Anfield, kesepakatan baru belum tercapai. Tanpa kontrak baru, Van Dijk berpotensi leluasa bernegosiasi kesepakatan prakontrak dengan klub-klub besar lain mulai Januari 2025. Oleh karena itu, laporan dari media Spanyol Fichajes mengungkapkan Liverpool sedang mengincar Maguire sebagai pengganti potensial bagi Van Dijk.